الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin ahli salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan mulia, bersama dengan orang-orang yang insya Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan teruntuk paduka yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Pelihara selalu tindakan, ucapan dan sikap kita agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meniti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, setiap Ramadan kaum muslimin biasa menyelenggarakan peringatan nuzulul Quran. Berbagai acara dilakukan untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia akhir zaman. Peristiwa nuzulul Quran adalah peristiwa dahsyat. Mengapa? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Al-Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 21. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan menyatakan Allah yang Maha Agung berfirman, andai kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, sementara gunung itu berupa sekumpulan bebatuan, pasti engkau akan melihat, wahai Muhammad, gunung itu sangat takut. Allah menyatakan
gunung itu tunduk dan terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah, meskipun gunung itu bebatuan amat keras. Tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yakni mengagungkan Al-Quran. At-Tabari Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran juz 23 halaman 300. Adapun Imam Al-Baydawi menafsirkan ayat ini dan menyatakan, andai kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan perasaan pada gunung sebagaimana yang telah kami ciptakan pada diri manusia, kemudian kami menurunkan Al-Quran di atasnya dengan konsekuensi pahala dan siksa, sungguh gunung itu akan tunduk, patuh, dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh Al-Quran. Ini dalam Al-Baydawi Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil juz 3 halaman 479. Karena itulah menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini merupakan celaan kepada manusia yang keras hati dan perasaannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, sejatinya manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh pada Al-Quran. Ini menurut Abu Hayyan Al-Andalusi Bahr Al-Muhit juz 8 halaman 251. Hadirin rahimakumullah, apa yang dinyatakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi ini justru banyak terjadi saat ini. Banyak manusia tidak tunduk dan patuh pada Al-Quran. Banyak manusia yang bahkan tidak bergetar saat Al-Quran dibacakan. Boleh jadi hal itu karena banyak hati manusia yang sudah mengeras, bahkan lebih keras dari batu, tak sedikit pun terpengaruh oleh bacaan Al-Quran, apalagi tergerak untuk mengamalkan isinya dan menerapkan hukum-hukumnya. Padahal setiap tahun Nuzulul Quran diperingati, bahkan setiap hari mungkin Al-Quran sering dibaca dan diperdengarkan. Jika demikian keadaannya, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengingatkan kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Al-Quran surah Muhammad ayat 24. Artinya menurut Imam As-Samarqandi, apakah mereka tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, dan tidak memikirkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quran berupa janji dan ancamannya serta banyaknya keajaiban di dalamnya, sehingga dengan itu mereka paham bahwa Al-Quran benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kalbu mereka telah tertutup? Ini menurut As-Samarqandi Bahr Al-Ulum juz 4 ayat halaman 156. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran sejatinya Allah Subhanahu wa taala turunkan agar menjadi rahmat bagi manusia. Lihat Al-Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 2 dan 3. Dan itu hanya bisa terwujud jika seruan-seruannya dipenuhi oleh manusia. Allah janjikan keberkahan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun
fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Karena itu ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 155. Hadirin rahimakumullah, seruan-seruan Al-Quran setidaknya memiliki dua aspek, yakni aspek ruhiyah spiritual dan aspek siasah politik. Aspek ruhiyah mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, seperti puasa, haji dan lain-lainnya. Adapun aspek siasah politik mencakup pengaturan hubungan sesama manusia, khususnya yang menyangkut urusan publik yang dijalankan oleh negara dan dikontrol pelaksanaannya oleh umat. Sebab politik dalam Islam pada hakikatnya adalah pengaturan urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan petunjuk dan hukum-hukum Al-Quran. Karenanya tugas kita semua membumikan Al-Quran sehingga Islam ini bisa dilaksanakan secara kafah sebagaimana dicontohkan Nabi dan para sahabat, mewujudkan keberkahan hakiki di atas ridha ilahi rabbi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qali hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah